Ya, teman-teman, kita mendengarkan pemaparan Ahok atau Basuki Cahayapurnama bagaimana ya untuk menjadi seorang pejabat yang bersih dan transparan. Silakan tonton videonya. Seperti itu bakal dimusuhin rame-rame dan dia akhirnya ya hilang juga gitu. Ruang tetap ada. Sama kayak bisnis kan. Lu sesusah apapun untuk penetrasi pasar, tetap ada pasar ceruk kita masukkan. Niche market kan. Sama. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua? Nggak ada nurani. Ya. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Tapi lu nggak bisa kesempatan milik lu, kalah. Tapi kan dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Yang paling sering terjadi di kita, kalau kita masuk ke politik dengan idealisme, kita mulai melihat, wah ini rakyat kok nggak dikasih duit ini, nggak menang di gua nih. Semua pada nyolong duit nih. 5 tahun lagi kalau pada nyolong duit, gua nggak ada duit, mana bisa bersaing. Gua juga mesti nyolong. Hilang deh. Berarti nggak ada lagi orang yang diadakan rakyat. Saya coba kalau nggak nyolong, nggak kepilih. Kan kita percaya amanah. Tuhan yang kasih kekuasaan. Ya. Sejarah ini punya Tuhan. Kenapa lu takut? Kita lebih takut ada orang tidak berpegang pada prinsip. Berpolitik itu pakai prinsip. Lu jangan menyerupai mereka dong. Lu bertahan dong. Lu gak jadi apa-apa. Yang penting lu masih hidup kan. Minimal ide lu disampaikan. Ya. Bisa bangkit kok orang-orang untuk fight gitu loh. Minimal bukan ada orang. Ada standar yang dituntut oleh rakyat. Pasti rakyat akan menuntut standar. Terus kan bare minimum. Soalnya nggak mungkin lah ada pejabat mau kerja buat kita segala macam. Makanya saya bikin standar itu di Jakarta. Standar membuka semua anggaran. Standar orang gampang ditemuin. Sehingga orang satu hari begitu nggak dapatkan itu, dia mulai tahu nih. Kau duluan nggak? Ya memang begitulah nasib kita sama pejabat ya begitu. Tapi itu kamu bikin satu standar, itu kan membuat orang meminta standar ini. Ya. Kalau waktu kita reformasi kemarin, kan kita belum punya standar. 35 tahun dikuasain, nggak ngerti standar. Semua ada gilirannya kan. Yang paling kita khawatir itu orang merasa nggak ada harapan, nggak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Nggak ada guna. Terus semua berpikir seperti itu, ya nggak ada masa depan bangsa ini. Itu pikiran saya seperti itu. Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau enggak KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu mungkin karena memang zamannya medsos ya. Jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu itu eksiden. Gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, terus orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah maksa saya rekam. Karena ini public office, waktu rapat itu yang di-upload. Supaya rakyat tahu. Yang harus dilakukan buat saya, yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat, dirapin. Kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B, membuat keputusan. Itu yang di-upload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah, saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu yang menurut Pak Ahok lebih penting. Ya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil ke kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua lu. Ya. Nah, yang kedua, lu pakai pungut pajak gua, lu pakai duit belanja duit, lu upload nggak di website lu? Supaya gua bisa lihat nih, lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu keluar negeri melulu, terus kerja apa lu keluar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video tadi yang barusan kita saksikan, ya ini masih seputaran terkait ya bagaimana pernyataan Ahok. Ya kita melihat tadi bahwa beliau berbicara tentang berbagai hal dan kita cukup tahu seperti apa yang telah disampaikan dan kita sudah simak bersama. Nah teman-teman, dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana netizen ya mereka menanggapi atau mengomentari terkait pernyataan Pak Ahok ini. Ini dikatakan bahwa inilah dua sosok yang pantas diacungi jempol. Ya semoga kedepannya menjadi pemimpin yang adil dan jujur dan juga serta menjadi pemimpin yang tegas untuk rakyat yang setuju Ahok dan KDM mana suaranya. Ya.
Kalau kita lihat teman-teman bahwa pasangan ideal dua-duanya adalah bingis dalam hal ketegasan ya dan keberanian. Dua sosok ini yang ingin mensejahterakan rakyatnya yang harus kita dukung. Nah, artinya teman-teman ya, sebagian besar masyarakat Indonesia mengharapkan agar Ahok dan KDM ini ya minimal mereka ini bisa terlibat ya di Pilpres tahun 2029 nanti yang akan mendatang. Nah, jadi masyarakat Indonesia mengharapkan mereka adalah berpapasan ya, RI1 RI2 antara mereka berdua, atau paling tidak mereka salah satu bagian dari RI1 atau dari RI2, supaya karena masyarakat Indonesia teman-teman lebih memilih orang-orang seperti Ahok dan KDM ini. Nah, kenapa? Ya, karena kita tahu ya bahwa kedua orang tersebut ya, beliau-beliau ini adalah orang yang tidak pernah jelek ya jejak karirnya dalam dunia berpolitik ya, yang belum pernah cacat hukum, belum pernah ada jejak pernah terjadi berbuat kasus atau seperti apa, belum pernah ada ya. Jadi tidak ada pencitraan kepada mereka ini berdua ya, walaupun mereka itu ngomongnya kadang pahit, kadang tegas, kadang kasar, tapi kalau kita melihat ya kinerja mereka adalah salah satu Ahok dan KDM adalah ya memang kinerja mereka sangat luar biasa sekali ya. Mereka lebih memikirkan rakyat, mereka lebih memikirkan bagaimana nasib bangsa dan negara ya. Nah, jadi kita berharap kalau ini akan terjadi ya, kita selalu bersyukur ya. Kalau disampaikan di sini bahwa Pak Ahok dan Pak Dedi ini adalah orang yang terbaik untuk tahun 2029, ya ingat bukan yang lain, ingat kawan-kawan, kedua orang ini adalah ya semoga mereka bisa usung ya, bisa menjadi adalah petarung di Pilpres tahun 2029 nanti. Ya, Pak Ahok itu jujur ya, pintar dan tegas ya, merah putih, berani dan benar, itu baru jiwa pemimpin yang jujur dan adil ya. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ahok. Nah teman-teman, kita lihat bahwa yang jadi masalah itu untuk zaman digital ya, pejabat publik tidak siap untuk sarana dan prasarana untuk sosialisasi program ke publik ya. Begitu muncul KDM, mereka terkaget ya dan merasa bodoh. Akhirnya mereka pasif dan nyinyir, sedangkan rakyat sudah pinter mana pemimpin ya nyata dan pemimpin ya abu-abu. Nah, jadi masyarakat Indonesia mereka lebih ya menginginkan ya, seperti Ahok ini ya, seperti KDM ini ya. Jadi masyarakat tahu dan jelas orang ini seperti ini, orang ini seperti itu ya. Walaupun mereka kadang sakit kalau mereka bicara, tapi mereka adalah orang yang cukup banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia teman-teman. Nah, rakyat sekarang tahu bahwa para pejabat yang korupsi, maling uang rakyat ya. Negara bilangnya konstitusi itulah para pecundang yang sok pejabat tetapi tak peduli ya, tak pro kepada rakyat ya. Bubarkan saja para DPR RI dan para DPRD ya, tak ada gunanya untuk masyarakat Indonesia. Doa dari kami semoga para pejabat lebih banyak yang kritis dan makin banyak yang jujur dan bergerak giat untuk memajukan bangsa dan negara ini. KDM harus bersatu dengan Ahok. Mari kita usung di Pilpres tahun 2029 nanti agar rakyat bersatu dukung KDM dan Ahok menuju Pilpres agar tidak ada lagi kebusukan di pemerintah di masa yang akan datang.
Nah, kalau kita lihat teman-teman, selanjutnya dikatakan di sini bawah, entar ada yang bilang non muslim ya, dan yang memikirkan jangan dipilih. Nah, kalau menurut teman-teman di sini nggak masalah kalau emang yang mereka kedua beliau adalah ini calon pemimpin ya. Nah, kalau KDM, kalau bersatu KDM sama Ahok ya, nanti itu adalah pilihan ya. Sudah pasti kedua itu siapapun presidennya dan wakil presidennya tersebut adalah idola pilihanku ya. Artinya masyarakat ada yang memberikan tanggapan atau komentar mengatakan bahwa ingin ya dua-duanya menjadi orang nomor satu dan orang nomor dua di bangsa kita ini atau di negeri kita ini ya. Setuju sekali kalau Pak Ahok ya, KDM beri CCTV untuk kinerjanya ya, begitu juga untuk Dewan Rakyat upload rapat kerja sekalian ya. Kalau kita lihat bahwa ada maunya sekarang pada merapat ke KDM, itulah politik. Ingat bahwa jangan dulu ambil kesimpulan, ini adalah hati-hati memilih para pemimpin. Mari ya netizen, andaikan kalau bisa kita kolektif ya untuk KDM dan Ahok, untuk mereka bisa berbuat partai sendiri, pasti akan jadi absolut juga ya. Oke teman-teman, kita lihat ya, ini adalah beberapa komentar para netizen yang aktif dalam media, dan ini mengharapkan sekali bahwa ketika di pemilu Pilpres 2029 yang akan mendatang, mereka sangat merindukan dan mengharapkan agar kedua orang ini bisa berpapasan di Pilpres tahun 2029. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silahkan teman-teman, mari kita saling berdiskusi dalam cuplikan video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam untuk perubahan.